Siaran ibu-ibu itu adalah makhluk super, makhluk istimewa, makhluk terbaik, makhluk terindah, semuanya ada pada ibu. Ya, bumbeknya yang buat sama-sama karena tugas ibu. Anak kenceng psikiater itu dokter mengambil jiwa sehingga menjadi spesialis jiwa, itu namanya psikiater. Dari mulai dia merangkak, berjalan sampai berlari 5 tahun, seberak langsung cekep berbohong tiru si anak dek balik dari kebanyakan dek balik si anak ya bagaimana karena ibu seperti itu. Ibu-ibu nonton Ikatan Cinta begitu. Karena ketika anak perempuan main masak-masakan di rumah, tandanya nanti ketika besar dia akan bisa mengelola rumah tangga. Ketika laki-laki tidak bisa diam, karena anak laki-laki biasanya otak kanannya yang lebih berkembang. Jadi tidak bisa diam anak laki-laki, jadi tahu meruang aku. Kalau terlalu diam pun cacingan bu. Kita boleh melarang dengan cara memberikan alasan kenapa itu tidak boleh. Anak manjat, salah enggak manjat bu? Tidak, orang bapaknya masih suka manjat. Oke, manjat boleh. Beda pertumbuhan dengan perkembangan. Lalu sekarang yang Tiang mau sampaikan adalah di usia anak kita yang STK nih, yang TK ya, TK nih, apa sih yang terjadi dengan anak kita di usia ini? Apa yang sedang berkembang pada usia ini? Yang pertama dari segi kognitif. Kognitif nikah dari segi otaknya, pikirannya. Apa yang terjadi di usia anak TK? Ketahuan bu, pokoknya menunggu. Oke, perkembangan kognitif di situ anak sudah mulai mengenal, mempersepsi lingkungan, mulai tahu baca apa situasi yang ada di lingkungannya ke anak. Jadinya di usia ini yang kita lakukan adalah memberikan contoh yang baik untuk anak. Ketika dia bisa melakukannya, tidak perlu pujian muluk-muluk bu, cukup mengatakan terima kasih sama ayah. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu apa? Mendengarkan kata orang tua dan lain sebagainya, kelompok yang memberitahukan ke anak. Sehingga komunikasi dengan anak sangat penting. Di usia niki, di usia TK niki, anak-anak telah apa yang kita lakukan, keluarga dan suami lakukan. Ego orang tua. Orang tua punya standar bahwa anak itu harus ABCDE, inteligensi. Itu isi dari memang tipikal anak yang tidak mau bikin masalah. Artinya dia memang penurut. Tetapi sebagai seorang tua, kita menghargai dulu bahwa tidak semuanya mungkin dituruti dengan keikhlasan hati. Mungkin kayak tadi, kamu bobo siang. Mungkin dia nggak ngantuk. Tapi karena dia memiliki kepribadian penurut, akhirnya dia mau meskipun tidak mengantuk. Begitu. Jadi jangan kok anakku enggak begitu ya. Tidak, karena masing-masing anak itu unik dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi jangan memaksakan anak itu penurut jika dia memang tidak. Tapi jangan merasa bersalah ketika anak itu menjadi penurut, karena mungkin dia memang memiliki kepribadian penurut. Begitu. Cuman ada. Makanya kan faktor internal itu salah satunya adalah kepribadian. Mohon maaf, kita saja kalau punya anak, misalkan 2 orang atau 3 orang, pasti berbeda-beda. Saya tidak bisa mencontohkan Pelongo karena saya tidak tahu kehidupan Pelongo. Yang contohkan dengan kamu ngantuk, kamu tidur. Tapi kalau memang tidak, nggak apa-apa. Yuk kita main. Jadi siang pulang kerja, siang nggak pernah tidur siang karena anak saya lagi senang-senangnya main di jam segitu.
Jadi habis buka baju, dia malah jadi tentara. Ketua nggih, betul. Karena apa? Contoh, aduh jangan kontek nih. Soal lemak-lemak, jangan kontek nih, aduh anaknya nggak tahu. Dia jangan dipaksa, Bu. SpongeBob aja nggak mau dipaksa dia pakai celana kotak, celana bener. Dia sukanya pakai celana. Dari anak sudah mulai duduk tegak, sudah saya komunikasikan, adek hari ini pakai baju yang mana? Pakai baju biru ya, celananya coklat ya, nggak nyambung. Pakai baju biru ya. Dia tidak akan bisa menjawab, tetapi kita sudah mulai memperkenalkan komunikasi dua arah. Sehingga sekarang kalau udah besar dia udah bisa protes, ibu kok celananya biru, bajunya merah bu. Rasa percaya diri. Oh ternyata keberadaan saya diakui. Buktinya ibu saya mau dia minta. Oke, karena kan 15 menit sehari sebenarnya maksud Tian itu adalah untuk memperkenalkan matematika, bahwa matematika itu asik. Dia mengatakan tidak suka bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia belum mengenal matematika. Teman-temannya sudah bilang matematika itu susah, otomatis di otaknya tersimpan bahwa matematika itu susah dan tidak asik. Begitu. Nah itu yang kita ubah. Win-win solution. Seperti itu ya. Jadi dia penurut tidak masalah, tetapi dia bisa mengungkapkan keinginannya. Jadi dia tidak selalu dia bukan penurut atau tidaknya, tapi dia bisa mengungkapkan. Jika dia memang tidak mau, dia boleh bilang tidak mau. Begitu. Oke? Bisa utarakan keinginannya. Jadi di dalam memandu keinginan anak yang seperti itu pakai konsep win-win solution. Apa kenapa win-win solution ini? Yang belik yang ngerti lagu badik-badik, ndak kemilik keduang keturuta, ndak kemilik anak doang keturuta, kemilik anak si Oke? Belum pernah. Kenapa? Sering sakit. Sakit apa itu? Kenapa? Oh, lahir di Malaysia. Terus sering sakit. Makin usianya 5 tahun di sini. 2 tahun pindah ke Lombok. 2 tahun pindah ke Lombok. Belum pernah ke THT sebelumnya. Oke, sebaiknya ke THT dulu kita cek fungsi pendengaran dan tenggorokan. Kan yang menjadi masalahnya sebenarnya kan cara bicaranya. Karena memang fungsi otak bisa saja berfungsi bagus, tetapi mungkin artikulasinya yang nggak bagus. Karena itu perlu kita cek fisiknya dulu. Yang pertama cek fisik. Jika fisik tidak ada masalah, baru ke fungsi psikologisnya. Yang tanyakan lagi, selama perkembangan anak ini dia dibiasakan memakai bahasa apa? Bahasa Sasak. Karena pemakaian bahasa yang berdobel-dobel bisa membuat anak bingung. Misalkan kita pakaikan anak bahasa Inggris, bahasa Korea, ada bahasa Inggris kan? Jadi pada itu membuat anak bingung bahasa mana yang dia pakai. Kita keseringan pakai bahasa Sasak di rumah, sampai sekolah guru pakai bahasa Indonesia, anak juga sering terkadang bingung. Tidak semua, karena kecerdasan anak banyak. Salah satunya adalah kecerdasan berbahasa. Ada anak yang mampu, ada anak yang juga tidak bisa. Ada anak yang tidak masalah walaupun dia menerima 50 bahasa pun dia masih bisa. Tapi ada anak yang dia bingung. Artinya tidak ada masalah dengan telinga ya. Siang mana merek Siga Tangkong? Angkat mohon maaf. Biru atau merah? Maksud saya seperti ini kan duduk ini. Mohon maaf, seperti duduk begini bisa.
loncat ke sana kemari. Oke. Artinya bahwa kemungkinan tidak karena ada gangguan di otak, tetapi karena memang otaknya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya begini, keingintahuan dia lebih banyak untuk mengeksplor dibandingkan yang lain. Habis ini saya ngapain? Habis ini saya ngapain? Yang harus ibu lakukan adalah pertama, kurangi makanan bertepung, glukosa sama tepung. Karena glukosa, gula itu membuat kita menjadi berenergi, sehingga dia harus melampiaskan energi berlebih yang dia dapatkan dari makanan. Caranya bergerak sama anak yang terakhir begitu. Apalagi kalau ada tamu di rumah, kita sampai malu sama kepala sekolah. Kalau ada tamu di rumah, loncat ke meja. Padahal dia tahu loncat meja itu tidak sopan ketika ada orang turun di bawah. Tahu. Tapi ketika ada tamu, seolah-olah mau mancing emosi kita. Itu. Dia naik atas meja loncat. Seperti itu. Karena memang idenya banyak dan itu harus direalisasikan. Caranya jalan. Karena itu kurangi bertepung sama glukosa, yang manis-manis dikurangi. Karena kalau terus-terusan dikasih, dia tambah aktif. Kelompok bedakan ketika dia makan banyak yang manis, bertepung, sama tidak, itu aktifnya akan lebih bisa dikendalikan. Karena tidak ada yang memicu nih pemanasan. Makanan pengaruh ketika ada masalah seperti ini. Sehingga kalau dia diterapi, beberapa makanan akan dikurangi jumlahnya kalau terapi. Terus apa lagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencoba melatih fokus. Pakai apa? Oke, melatih fokus dengan cara apa? Berikan permainan yang butuh fokus, misalkan puzzle, Lego. Anak saya belikan Lego. Mudah-mudahan karena bagaimanapun semua ilmu adalah bermanfaat, dan semoga apa yang disampaikan oleh ibu tadi berguna bagi kita dan sebagai amal ibadah untuk ibu narasumber. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'im hamdan syakirin hamdan yu'min yu'min yu'min. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina Allahumma Mustafa Muhammad. Allahumma ya Allah anta ahaduna ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana syaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li syaikhin wa syaikhin li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa tabi'an banana bil khair rabbi ighfir warhamna anta khairur Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi